Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuria, NIM 2019-2207 dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Negeri Islam Jember. Dalam video ini, saya akan menanggapi materi yang telah disampaikan dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI, yang membahas tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah ini bisa disebut dengan perekonomian tiga sektor. Nah, perekonomian tiga sektor itu adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Pada perekonomian tiga sektor ini, rumah tangga tidak hanya menggunakan pendapatan untuk konsumsi dan menabung, namun juga membayar pajak kepada pemerintah. Syarat keseimbangan dalam suatu perekonomian, keseimbangan akan dicapai apabila penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan dengan luar negeri, penawaran agregat sama dengan pendapatan nasional, yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Dalam setiap perekonomian, pemerintah melakukan jenis pembelanjaan, pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur. Untuk memenuhi biaya tersebut diperlukan dana. Dana terutama diperoleh dari pungutan pajak atas rumah tangga dan perusahaan. Ada pajak langsung, pajak tidak langsung, dan pajak pendapatan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan dosen saya, namun saya akan menambahkan sedikit penjelasan tentang pajak pendapatan. Nah, pajak langsung itu pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan ke pihak lain. Dalam pajak pendapatan ada pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Pajak regresif itu pajak yang persentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi tinggi. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian tinggi dari pendapatan tersebut. Nilai pajak yang sama besarnya tanpa memperhatikan pendapatan seseorang digolongkan sebagai pajak regresif. Dan juga pajak impor dan penjualan digolongkan pajak regresif, yaitu kepada orang kaya, pajak tersebut merupakan sebagian kecil dari pendapatannya. Namun untuk golongan miskin meliputi persentase yang lebih besar dari pendapatannya. Selanjutnya, pajak proporsional, yaitu pajak persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada tingkat pendapatan, dari pendapatan rendah sampai pendapatan tinggi. Dalam sistem pajak ini dibedakan antara perusahaan kecil dan perusahaan besar. Dalam nominalnya, makin tinggi pendapatan atau kekayaan, makin tinggi juga jumlah pajaknya. Dalam negara, sistem pajak ini digunakan dalam memungut pajak pendapatan atau keuntungan perusahaan yang berbentuk perseroan. Selanjutnya, pajak progresif, yaitu pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan makin meningkat. Di berbagai negara, sistem pajak ini digunakan untuk memungut biaya pajak pendapatan orang yang bekerja makan gaji. Tujuannya untuk memperoleh pendapatan pajak yang lebih banyak dan juga untuk meratakan pendapatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.